Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di Dispemda Ladies, diskusi pemuda dakwah podcastnya Muslimah Peradaban. Bersama saya Faradila Awaluna yang berpuluh-puluh menit ke depan akan menemani kalian dalam membahas tema-tema menarik. Dan kali ini tentu saja aku nggak sendirian ya. Jadi aku punya bintang tamu. Spoiler sedikit, dia itu mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. Sangat terkenal sekali. Namanya biar kenalan sendiri aja deh kayaknya ya. Jadi tanpa berlama-lama nih ya, aku tuh pingin memperkenalkan narasumber aku pada malam hari ini. Dan kali ini aku kasih kesempatan dia buat memperkenalkan. Selamat malam Mbak Corina. Loh, di spoiler namanya. Gak apa-apa kali ya. Oke, jadi halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sebelumnya Mbak Farah karena udah mempersilahkan aku buat hadir pada malam hari ini. Jadi aku izin untuk memperkenalkan diri ya teman-teman. Jadi aku kenalin, aku Corina Amalia, biasa dipanggil Corina. Sekarang sedang menempuh pendidikan S1 semester 7 di Universitas Erlangga jurusan Ekonomi Islam. Wah, mantap ya. Semester 7 loh ya. Semester 7, semester tua. Semester tua, habis gini sudah wisuda. Amin ya. Nah, ini Kor, ngomong-ngomong nih, karena tadi kamu udah memperkenalkan terkait mahasiswi ya, semester 7 Universitas Erlangga, benar? Benar. Kesibukannya apa nih sekarang? Kesibukan sekarang karena udah semester tua ya, semester 7, harapannya ini menjadi tahun yang terakhir gitu ya. Kebetulan ya kesibukannya cuman ambil mata kuliah skripsi ya, dan seminar aja sih, jadi cuman sibuk skripsian aja insya Allah. Dan tapi kurang tahu juga untuk kedepannya mau ya, rencananya ingin ambil magang-magang juga atau seperti apa. Tapi di luar itu kesibukan saat ini aku ada jabatan menjadi mas'ulah di sebuah hunian tahfidz yang aku tempati di Surabaya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Jadi maksudnya selain menjadi mahasiswa, kamu juga sebagai mas'ulah di rumah tahfidz itu. Iya gitu. Nah ini kan udah aku gantian juga mau tahu dong kesibukannya Mbak Farah tuh gimana sih, apalagi sekarang udah lama banget kita belum ketemu lagi. Berapa tahun ya? Iya, sebenarnya kamu kemarin kesini kan? Iya. Tapi kayaknya kita nggak sempat ngobrol. Iya, gitu. Kita nggak ngobrol karena ya. Iya. Jadi kesibukan aku mengajar ya. Iya. Jadi karena aku kemarin habis dievakuasi kan karena perang. Aku aslinya berarti adik kelas kamu. Aku kaget waktu kamu bilang kamu semester 7. Kita itu di SMA adik kelas loh ya. Tapi ternyata luar biasa sekali. Aku masih semester 5. Terus kemarin qadarullah pulang karena perang, dan akhirnya ikut-ikut bantu di sini ngajar-ngajar anak-anak gitu sih. Alhamdulillah ya Mbak ya, jadi tetap produktif walaupun iya semoga niatnya lurus karena Allah. Amin. Oh iya Kor, kan gini nih, kan aku tuh pengen banget malam ini tuh bahas tentang temanya itu suka duka lulusan pesantren di dunia kuliah. Nah itu kalau aku boleh disclaimer sedikit ya, itu tuh karena keresahan ketika anak-anak atau siapapun lah ya, orang-orang yang dia tuh sudah bertahun-tahun mengambil ilmu agama di pesantren, terus mengetahui prinsip-prinsip agama di pesantren, terus juga ikut dalam ritual-ritual, maksudnya ibadah-ibadah yaumiyah, rutinitas di pesantren. Tapi ketika masuk kuliah, ada segelintir orang yang ternyata sudah melepaskan prinsip-prinsip itu. Kayaknya kalau dihitung nih ya Kor, antara dari pesantren, misalnya bertahun-tahun di pesantren, sama dia masuk kuliah, itu tuh kayak lamaan di pesantren gitu. Nah ini nih yang menarik, kayak kenapa kok pesantren tidak bisa membentuk sebuah prinsip yang akhirnya dikerjakan di kuliah. Walaupun ya nggak memungkiri ada sebagian orang yang emang tetap istiqomah di Shirathul Mustaqim dan dia anak pesantren. Nah itu, kamu dapat nggak poinnya? Aku dapat poinnya. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku pribadi ya Mbak, kalau
sependek pengalaman aku juga. Jadi ini tanggapan tanggapan aku pribadi. Aku merasa bahwa banyak variabel kan yang menentukan seseorang itu bisa berubah kayak gitu kan. Tapi common yang aku temukan adalah itu pengaruh dari kekuatan referensi gitu. Jadi kita itu referensi itu dalam artian ya info-info yang masuk ke dalam pikiran kita, entah berupa apapun, bisa lewat mostly lewat pandangan mata ya Mbak. Kayak kita harus informasi itu cepet banget ya di era digital saat ini gitu kan. Apalagi sosmed, kayak orang-orang ini 24/7 gitu sosmedan terus kan. Nah kekuatan referensi ini kayak mostly mempengaruhi karena emang itu kejadian juga di aku sendiri gitu. Aku pernah mengalami masa-masa seperti itu, masa-masa futur seperti itu, yang dimana kita ini sadar gitu loh memasukkan informasi tersebut, kita sadar scrolling, memilih untuk ngefollow siapa kayak gitu kan, kita sadar. Tapi ketika informasi itu masuk ke dalam pikiran kita terus diolah menjadi suatu perilaku, itu yang cara kerjanya nggak sadar ya. Mungkin itu ya Mbak ya yang disebut sama Ghazul Fikri, perang pemikiran itu tadi ya Mbak ya. Berarti poinnya habits. Iya, habits itu mempengaruhi. Iya, habits. Tapi kayaknya kalau berarti seperti itu ya, Kor. Pandangan kita terhadap sesuatu yang buruk itu lebih berpengaruh daripada pandangan kita pada sesuatu yang baik. Kayak contohnya misalnya kita tuh bisa dilatih untuk tahajud, itu butuh waktu yang lebih lama daripada kita misalnya, mohon maaf, kita dilatih untuk pacaran. Nah, I see. Iya, bener nggak berarti? Kayak misalnya adaptasi kita terhadap sesuatu baik itu lebih lama daripada adaptasi kita pada sesuatu yang buruk. Iya sih, cukup sepakat juga sih sama itu. Beberapa hal juga terjadi juga sih kayak gitu. Ya, menurutku habits itu penting juga sih Mbak, karena habits itu juga akhirnya aku kenapa memilih untuk setelah mondok itu tadi kan, setelah lulus SMA, kemudian aku ini kan online setahun gitu kan. Nah itu aku memutuskan stay di rumah karena corona gitu. Nah itu aku surviving alone aja gitu kan, surviving alone. Terus akhirnya kayak ya harus informasi yang jelek-jelek pun juga masuk di aku kayak gitu. Jadinya aku tuh ibadah itu kayak nggak ada ruhnya gitu. Jadi terus ditambah dengan stresnya jadi maba penuh tugas gitu ya. Akhirnya ya balik lagi kayak gitu, suka hal-hal yang sia-sia kayak gitu dan sebagainya. Nah terus aku merasa kayak ini kayaknya udah mulai aku craving for something nih kayak gitu. Terus akhirnya pas waktu mau offline, kebetulan kan aku juga ngekos, lagi cari kos gitu kan. Dan akhirnya kalau ngekosnya kayaknya bakal sama kayak di rumah gitu. Ya udah akhirnya aku memutuskan untuk join di hunian tahfidz itu. Menarik. Ya, itu berarti kamu sedang ingin memperbaiki habits kamu dengan mencari lingkungan yang baik. Nah aku pengen tahu nih pandangan terhadap lingkungan kita di luar pesantren terhadap perbedaan perilaku kita antara di pesantren sama di luar. Ya menurut kamu gimana pandangan terhadap itu? Tentang lingkungan. Kalau di pesantren dan di luar gitu ya. Pasti perbedaannya sangat signifikan ya. Kita tahu jelas di mana kalau di pesantren itu kan kita udah disetting sama yang namanya sistem gitu ya Mbak. Amal yaumi yang super padat gitu. Mulai dari kita bangun tahajud, habis itu harus berangkat ke masjid, terus harus kajian dan sebagainya. Dan itu amal yaumi yang cukup padat itu tadi juga akhirnya kita tuh jadi terbiasa kan Mbak untuk melakukan amalan-amalan soleh kayak gitu ya. Nah perbedaannya dengan di luar itu karena kita nggak diatur dengan sistem dan kita juga nggak tahu kan kayak sebenarnya amalan-amalan seorang muslim itu kayak gimana sih kayak gitu kan. Jadinya mungkin orang yang belum punya privilege untuk menuntut ilmu agama jadinya belum tahu gitu kan. Sedangkan kita kan kalau udah mondok itu kan tahu kan. Akhirnya mungkin waktu ketika keluar itu ya perlu adaptasi gitu ya. Kayak kadang mungkin futur dan sebagainya. Tapi ada kemungkinan untuk dia itu lebih cepat untuk kembali lagi, keep on track kayak gitu, back on track kayak gitu kan. Kembali ke jalan yang lurus. Iya, mengkalibrasi kehidupannya gitu. Jadi kemarin tuh aku ya sempat ya dapat baca-baca tentang kayak gitu. Dan kayak ya kita emang butuh lingkungan yang baik buat kita supaya lebih baik. Tapi kadang aku tuh berpikir gitu loh, kayak ulama kita dulu itu
para ulama ketika masa kemerdekaan, masa penjajahan, mohon maaf ya, sebelum kemerdekaan, itu mereka itu diasingkan, dipenjara, terus dipindahkan dari yang asalnya di daerah itu dia menjadi orang yang berpengaruh, dipindahkan ke negara lain atau ke tempat lain yang mungkin orang-orang tuh nggak tahu siapa dia, tapi dia tuh tetap menjadi figur ulama gitu loh, Kor. Jadi luar biasanya, aku tuh ketika mendengar cerita itu, aku tuh punya hikmah kayak luar biasa ya, ternyata ulama ditempatkan dimanapun, di lingkungan manapun, itu dia tuh kayak ikan hidup ya. Maksudnya kayak gimana? Kayak ikan hidup itu menurutku kayak ketika kamu tuh menjadi ikan hidup, kalau kamu tuh ditempatkan di air laut yang asin, kamu nggak bakal asin, iya nggak? Kalau kamu ditempatkan di air tawar, kamu nggak bakal tawar. Kamu walaupun ditempatkan di air comberan atau apa, kalau kamu masih hidup, ya rasanya tetap ikan gitu. Beda sama ikan mati. Kalau misalnya ikan mati ditaruh di air laut, dia jadi ikan asin. Di air tawar beda lagi. Di air kopi juga beda lagi. Jangan-jangan ya, belum eksperimen sih. Cuman aku tuh cuman pingin ngenotis ini karena ya sebenarnya kita nggak boleh pesimis terhadap lingkungan. Bener sih. Kalau misalnya kita sebagai lulusan pesantren itu pesimis ya terhadap lingkungan, ya kita akan menjadi lulusan pesantren yang kayak, oh aku udah lulus nih, berarti aku harus beradaptasi sama lingkungan sekitar aku. Padahal belum tentu lingkungan sekitarnya itu baik, ya kan? Iya benar-benar. Kadang juga terlalu berisiko gitu kan Mbak. Kalau misal kita ngerasa pede, aku dulu juga di pertama itu kayak ngerasa pede gitu loh Mbak. Ada aku udah 3 tahun nih kuat-kuat gitu. Dan ternyata ya ternyata itu nggak works di aku gitu loh Mbak. Arusnya luar biasa. Iya, arusnya luar biasa. Arus perubahannya luar biasa ya. Benar. Oh iya, tentang arus yang luar biasa. Kan kamu kan udah pernah nih nyantri. Kira-kira ada nggak sih sesuatu nilai kehidupan yang kamu dapatkan di pesantren, terus akhirnya ketika kamu kuliah, ketika kamu terjun di masyarakat atau misalnya pergaulan yang sangat luas, ketika kamu bertemu sama orang yang latar belakangnya berbeda, terus kamu jadi inget gitu loh, kayak oh enggak, ini bukan jalanku, aku di pesantren ini diajarnya seperti ini, atau oh kayaknya terbantu gitu loh, mencari jalan hidup pas inget ada sesuatu yang dipelajari di pesantren. Oh ada sih, kayak nggak tahu ya ini maksudnya sesuai dengan apa yang Mbak omongin, tapi aku nangkepnya gini. Jadi dulu waktu aku selesai lulus SMA kan pasti kita semua worry gitu ya Mbak, tentang kita ini mau lanjut kemana gitu kan. Jurusan apa dan sebagainya, pengen jadi apa, kayak gitu-gitu kan. Dan kebetulan waktu pada saat itu tuh aku pengen lanjut untuk belajar agama gitu, pure agama gitu. Tapi orang tuaku itu kayak ada kayak keinginan tersendiri yang itu udah lama, kayak pengen anaknya tuh di PTN kayak gitu loh Mbak, yang prestis kayak gitu. Nah terus kemudian ya aku coba mikir-mikir lagi apa ya yang bisa mensinergikan itu gitu loh, ilmu itu gitu. Kemudian kemudian juga kan kita juga pernah yang olimpiade bareng di EKIS itu. Nah itu akhirnya aku tahu oh ada nih jurusan namanya ekonomi Islam. Tapi gitu kamu dulu emang pernah kan bilang waktu olimpiade kayak ini kayaknya kampus impian gue nih masa depan gitu. Ternyata beneran ya, manifestasi ya. Alhamdulillah ya. Waktu itu aku juga kayak setelah tahu itu aku kepikiran recalling momen waktu kajian itu, Ustadz itu pernah bilang kalau kita itu bisa berdakwah dengan spesialisasi yang kita tekuni gitulah. Terus kemudian kok aku ada kecenderungan nih ke situ, ke arah ekonomi gitu. Dan ya kita kan berarti bisa ya mengambil spesialisasi di bidang tertentu kayak gitu. Dan ya aku waktu itu nggak tahu ya, aku tuh kayak berdoa aja gitu Mbak. Maksudnya kan aku lolosnya kan di jalur SPM ya, SPM. Jadi lewat jalur tes di mana itu tuh waktu itu kan infonya itu harusnya ada TPA kan Mbak, tes potensi akademik. Itu kan yang deg-degan itu kan itu. Iya, deg-degan banget karena aku IPA tapi aku ambil itu anak IPS ya kan. IPS dan aku sama sekali nggak punya bekal pelajaran IPS itu gitu. Jadi ya udah aku cuman berharap jalur langit aja. Aku kayak ya Allah, aku pengen kiranya diridhoi, diizinkan, aku tuh pengennya berdakwah di bidang ekonomi kayak gitu. Jadi di ekonomi Islam. Dan waktu itu juga
Ustaz kan juga pernah bilang kalau kita itu dai sebelum menjadi sesuatu apapun gitu kan. Jadi ya qabla kulli syai'. Iya, Masya Allah. Kemarin di podcast dibahas soalnya. Oh gitu ya ampun. Terus ya waktu itu ya aku recalling that moment aja sih, kayak Masya Allah ya, akhirnya aku memutuskan untuk memilih jurusan itu. Ya semoga bisa lulus dengan ilmu yang berkah, amin. Tapi aku juga pengen tahu sih gimana kalau cerita dari Mbak Farah sendiri, karena aku dari dulu tuh Mbak, aku tuh bener-bener kayak yang kagum banget gitu dengan perjuangannya Mbak gitu ya. Kayak dulu tuh anak-anak SMA wajar nggak sih Mbak kayak yang punya role model kakel gitu tuh Mbak gitu loh. berarti kamu dulu fans aku. Iya. Sekarang juga gak? Iya dong. Soalnya teman aku yang udah kenal aku jadi haters. Gak bercanda. Haters bercanda. Gimana? Iya, gimana tuh Mbak? Pesannya. Cerita dikit ya. Jadi aku tuh dulu ke Sudan. Aku tuh memutuskan untuk ngambil Ma'had Lughah terlebih dahulu, Kor. Jadi kayak kelas persiapan bahasa sebelum aku itu lanjut kuliah secara resmi gitu. Jadi that's why sekarang Mbak that's why aku adalah adik kelasmu. Ya, sekarang aku semester 5. Ya, itu kan secara jenjang aja, secara pengalaman justru apalagi secara pengalaman. Iya. Terus ketika di Ma'had Lughah itu kita kan bilangnya kelas bahasa itu kan Ma'had Lughah di International University of Africa. Di situ aku tuh bayangannya bahwa kelas bahasa itu kayak Lipia. Kayak wah belajar balaghah nih, belajar nahwu shorof tingkat akhir nih. Aku duduklah di kelas itu kan. Aku duduk di kelas itu, tiba-tiba ustazahku masuk, assalamualaikum gitu kan. Aku seneng banget nih, aku bakal belajar. Aku pasti bakalan setahun dari sini aku bakalan jadi pas bahasa Arab. Terus ustazahku itu nulis di papan itu huruf hijaiyah. Kenapa tuh? Huruf hamzah dikasih fathah, hamzah dikasih kasroh, hamzah dikasih dhammah. Itu pelajaran kitabah, pelajaran menulis. Terus kita disuruh ngulangin apa yang ustazah itu omongin tentang A, I, U selama 2 jam belajar huruf hijaiyah. Gimana gak mau nangis kayak ya Allah 1 tahun nih belajar huruf hijaiyah gitu kan. Bukannya sombong, cuman itu pelajaran Iqra, Kor. Ya kan Mbak juga terlanjur kayak udah ada ekspektasi gitu ya, kayak ibaratnya disambar petir gitu ya Mbak. Iya, terlanjur berekspektasi kalau ini seperti Lipia nih. Nah ketika aku duduk disuruh ngulangin huruf hijaiyah, talqin, Iqra, A, I, U, babi, bu, itu kayak wah luar biasa sekali tuh, kayak nyeseknya tuh sampai ke hati. Dan di situ aku sampai di fase kayak entah sombong, entah males, entah kedua-duanya. Itu aku bilang kayak gini, aduh ini kan udah ya Allah, ini tuh pelajaran aku TK, nah, ini tuh pelajaran aku SD gitu. Kenapa harus diajarkan? Teman-teman aku tuh udah pada kuliah dan aku harus mengulang, bukan mengulang sih, kayak mengulur waktu untuk belajar huruf hijaiyah. Nah di situ ada pesannya Ustadz Rafiq yang aku ingat banget kayak gini. Waktu pelajaran adab, Duk, yang lebih penting daripada ilmu yang bertambah adalah keberkahan ilmumu yang bertambah. Dan kelapangan kamu untuk mendengarkan ilmu yang sudah berulang-ulang kamu tahu dengan tetap menghormati pelajaranmu, menghormati gurumu, dan memperhatikan adabmu menjadi pelajar, itu lebih mulia di sisi Allah daripada kamu menghafal kaidah-kaidah yang rumit tapi ilmumu gak berkah. Dari situ yang awalnya aku udah kayaknya gak usah masuk ma'had deh, besok kayaknya aku udah hatam, tinggal ujian aja bisa. Tapi karena nasihat tentang keberkahan itu, aku tetap masuk kelas gitu. Dan awalnya wajahku yang sangat-sangat males melihat guruku itu, aku jadi kayak enggak, ini keberkahan yang aku cari. Dan ternyata bener, Kor, di antara semua ilmu-ilmu rumit, aku belajar usul tafsir, aku belajar usulul hadis tahlili dan lain sebagainya yang rumit-rumit banget, yang mengena sampai sekarang dan bisa aku aplikasikan ke anak-anak adik-adik di sini, itu adalah ilmu yang Ustazah Ma'had Lughah ajarin. Metode gimana caranya kita mengajari bahasa Arab orang-orang yang belum bisa bahasa Arab. Dan aku sangat-sangat terharu banget, kayak wah luar biasa ya ternyata yang namanya keberkahan itu. Jadi itu ya buah yang bisa, akhirnya Mbak itu bisa memetik buah itu gitu loh, keberkahannya terasa gitu. Malah yang lain-lain kayaknya kok
kayaknya nggak inget ya. Tapi yang tentang Ma'had Lugha ini luar biasa. Luar Kalau aku biasa. ngajarin anak-anak gitu kan, aku dapat kelas bahasa Arab, terus aku ikut metodenya ustazah atau ikut kelas imla pun cara nulis hamzah gitu kan, itu ingetnya itu pas Ma'had Lugha. Kayak luar biasa Masya banget. Allah sih, keren. Iya. Terus boleh nggak sih lanjut ya? Iya. Kan kita udah bahas tentang prinsip-prinsip hidup yang ada di pesantren, terus bisa kita praktekkan. Kalau misalnya tentang tantangan, Kor, ini kan menarik nih. Aku tahu kalau kuliah itu adalah sebuah tantangan luar biasa terhadap prinsip, terhadap kebiasaan, terhadap ilmu. Nah, kalau kamu sendiri nih, kamu kan di PTN. Nah, kamu di PTN, pastinya lingkungan kamu ini ya pasti dengan latar belakang yang berbeda ya. Nah, itu tantangannya apa? Kalau misalnya kamu jadi seorang muslimah yang pakaiannya mungkin syar'i gitu ya, di lingkungan UNER, Kayak umi-umi gitu ya, ya. Bu Haja, Ya, you call it gitu ya. Ya, di PTN kan di luar itu lingkungan pasti dinamis banget gitu ya Mbak ya. Dan ya pertama kali ya pasti aku kayak culture shock sih. Padahal ya aku sebenarnya kayak udah ancang-ancang tapi tetap kayak culture shock aja gitu. Soalnya aku mikirnya mungkin nggak separah itu sih, kayaknya ada sih kayak gitu kan. Tapi ya ternyata memang culture shock itu kayak pertama ya mungkin di ada campur baur yang antara cowok-cewek. Iya, cowok-cewek lawan jenis. Sedangkan kita kan selama 3 tahun ya terisolasi gitu ya, sis. Ya kayak gitu. Ya itu tapi dengan dan juga kan ya yang Mbak tadi notice juga pakaian, dari segi pakaian juga cukup berbeda gitu kan. Jadi orang itu, tapi alhamdulillahnya aku ada sisi positifnya juga. Jadi dengan pakaian itu tuh lawan jenis itu kayak secara alamiah kita tuh nggak usah perlu minta tolong secara langsung, tuh mereka udah kayak ada barrier gitu loh. Ya kayak gitu pembatas sih, antara kamu sama mereka. Iya, jadi kayak lebih hati-hati aja kalau berkomunikasi, berinteraksi gitu tapi ya. Sampai pernah ada juga sih kayak yang ngerti gak sih, kayak pernah ketemu temen cowok yang asal gaplak kayak gitu. Itu pernah sih, cuman ya apa ya ditegur kayak ya gitu deh. Ya terus selain itu kan juga yang berbeda, yang ya selain itu lingkungan juga ya, lingkungan juga yang paling sering berpengaruh itu adalah omongan kasar kayak gitu loh Mbak. Iya. Aduh. Iya. Tapi kalau menurut Mbak Farah sendiri kayak gimana? Kalau tantangannya kan kalau sikonnya Mbak Farah kan jelas berbeda gitu ya Mbak ya, di Timur Tengah nih gitu. Aku juga kepo gimana tuh. Tantangannya itu sebenarnya kalau aku tuh lebih ke ya ada pergaulan, tapi itu nggak menjadi sebuah isu pertama karena kan kita kebanyakan ya Kor, bayangin kita tuh adalah dominasi orang yang kesana dengan tujuan menuntut ilmu agama. Jadi nggak ada jurusan visipol atau misalnya apalah ya hukum, dan ya hukum itu hukum syariat. Nggak ada yang kamu akan ketemu sama anak fakultas pertanian, anak fakultas perikanan, enggak, kita tuh kayak dominasi di sana itu mau nuntut ilmu agama, udah selesai. Nah, jadi kalau terkait sama pemahaman-pemahaman seperti itu lebih mudah kalau itu. Jadi kalau aku tantangannya lebih ke kayak geografisnya aja, kayak misalnya di sana panas, abis gitu kita tuh harus kuliah dengan menurut aku ya metode yang udah kuno. Jadi kalau dibandingkan di Indonesia, Sudan itu masih metode kuno yang dimana dosen itu mengajar, terus kita mendengarkan, gitu. Kalau di Indonesia kan mungkin udah yang kayak kita diajak critical thinking, terus kita diajak untuk berpartisipasi dalam matkul-matkul yang memang supaya kita tuh speak up dan lain sebagainya. Oh, berarti kayak masih satu arah gitu. Iya, masih satu arah. Tapi mungkin poin positifnya kita lebih bisa mengaplikasikan adab ilmu sih di situ. Iya, benar-benar dilatih sih. Aku tuh apa ya Mbak, yang paling sekarang aku survive tuh, aku tuh kayak susah gitu loh Mbak, betah dengerin orang dosen jelasin selama 1 jam lebih, itu aku udah kayak hilang kesadaran. Apalagi kalau kamu tuh kuliah sambil bawa HP. Iya bener.
Makanya aku tuh distraksi bukan banget. tipikal orang yang setuju kalau jam pelajaran itu 2 jam, 3 jam itu nggak suka aku. Karena Kenapa tuh? sebenarnya katanya fakta secara psikologis itu bilang kalau fokusnya manusia itu antara 30 sampai 45 menit aja. Pantesan. Sisanya tuh keblinger asli. Relate sih berarti. Ngelamun, tidur, Bener-bener. tiba-tiba buka WhatsApp, Iya. lihat ada yang jualan apa nih hari ini gitu kan. aduh, siapa nih yang ngechat gue gitu. Iya. Ada deadline apa nih gitu Iya, kan. betul. Jadi aku tipikal orang yang tidak setuju ya dengan sistem pelajaran yang sangat-sangat banyak jamnya itu. Iya, ya, tapi menarik sih tentang lingkungan itu tadi. Tapi tadi aku juga belum menyampaikan gimana kalau walaupun di PTN itu kayak gitu kebanyakan, tapi tetap ternyata ada loh. Maksudnya di PTN tuh suatu organisasi yang memang dia tuh concern di kerohanian Islam kayak gitu. Iya. Jadi ya ini orang-orang yang pada pengen saling menguatkan, karena dakwah kan ya memang susah ya Mbak kalau kita itu berdiri sendiri-sendiri gitu Benar. kan. Butuh perkumpulan Iya, untuk butuh saling amar ma'ruf nahi munkar. Benar. Iya ya. Terus ini nih tentang organisasi Kor. asik. Kamu kalau boleh tahu selama di UNER, Mm-mm. organisasi atau event yang bikin kamu terkesan? Ya kalau terkesan itu ada sih, apa namanya, Mbak pasti juga tahu kan sebelumnya, karena Mbak juga pernah ikut event ini sama aku waktu dulu SMA. Aku tahu apa berarti nih, apa tuh? Ekis, Iya, Ikti betul, Soduna. betul ya. Namanya masih SEO. Sekarang udah ganti sih jadi Olimpiade Ekis ya. Sangat ini ya, sangat flat. Mohon maaf nih dia. Tapi emang ya namanya butuh perubahan Iya, kan ya. biar untuk kita apresiasi juga. untuk membranding yang baru. Tapi ya Ikti itu yang paling berkesan sih buat aku, karena emang super pupdok parah. desain gitu. Keren. Ya kalau Mbak nih gimana? Soalnya aku kan ngelihat Mbak itu sosok yang sangat organisatoris gitu orangnya, bener-bener kayak ya ampun portofolio CV-nya Mbak ini. Emang kalau kamu pernah lihat CV aku? enggak pernah, tapi kan bisa lihat dari story aku udah kayak mengkalkulasi ini kalau Mbaknya punya link ini kayaknya udah panjang ini kayak gitu. Iya, sayangnya aku sangat kolot sekali sampai aku nggak punya LinkedIn gitu ya. Kalau apa nanti aku bikinin ya. Ya gimana tuh Mbak? Kalau organisasi, aku emang jujur sih, aku bukan orang yang bisa belajar terus. Karena tadi udah bilang, aku bukan tipikal orang yang bisa belajar terus. I see. Tapi itu salah satu yang terbentuk itu di sini. Karena dulu tuh Ustadz Arif itu lagi kayak sangat-sangat mendisiplinkan terkait mudabir waktu zamanku kan. Iya, Jadi kita harus koordinasi, harus mengatur anak, bertanggung jawab. Jadi ketika hidup kita tuh kosong sama berkontribusi atau mengatur umat, itu kayak ada yang kayaknya aku bisa kok seperti ini gitu. Jadi aku emang tipikal orang yang kudara. Apa tuh kudara, istilah apa lagi tuh Kuliah, guys? dares, rapat ya. Dares. Itu kayak Apa tuh? istilahnya kalau di sana kayak kita tuh datang ke majelis-majelis gitu. I see. Kayak gitu. Jadi aku emang tipikal orang yang organisatoris. Bukan yang sangat ini, cuman aku suka gitu loh belajar nggak hanya di dalam kelas karena itu sangat membosankan. Bukan. Oke. Tapi Iya kamu sih. setuju nggak kalau belajar itu nggak cuma di dalam kelas? Bener, setuju parah sih. Beneran. Kayak karena emang kebanyakan berarti soft skill ya Mbak ya. Iya. Itu kan kita dapatkan dari berinteraksi sama orang kayak gitu kan, kayak leadership, terus skill komunikasi, public speaking, terus ya critical thinking, dan yang paling ngena di aku adalah bagaimana kita memanajemen waktu gitu loh Mbak. Iya, benar. Karena kadang saking hektiknya kepanitiaan dan organisasi, kita tuh jadi keblinger gitu loh Mbak. Jadi gimana PR-nya adalah gimana kita tuh bisa memanajemen antara rapat sama gimana ibadahnya, dan gimana akademik itu juga tetap berjalan dengan lancar kayak gitu sih. Iya benar-benar. Kalau kamu ada nggak penyesalan kayak, aku kayaknya seharusnya nggak spend my time ke organisasi gitu? Sempet ada sih, kayak aku di awal-awal dulu, ini agak pribadi sih tapi nggak apa-apa. Aku awal-awal itu join organisasi tuh langsung masuk desain gitu loh Mbak. Jadi terus akhirnya karena SDM-nya dikit gitu ya, jadi bener-bener di pressure parah, dan kayak
ada namanya istilah lingkaran setan PDD. Jadi sekali kamu masuk PDD, bakalan masuk PDD terus kalau katanya ada quote sampai bilang nih, jangan bilang ke orang-orang kamu bisa Photoshop, Adobe Illustrator dan lain sebagainya, karena nanti kamu bakalan disuruh selamanya untuk ngedit itu. Aku harusnya baca caption itu pas aku masih apa biar aku gak tapi nggak iya bener gitu, tapi nggak apa-apa sih, maksudnya dengan itu akhirnya aku juga belajar gimana aku manajemen waktu dan manajemen emosi sih benar terutama ya itu gimana kita dapat deadline gitu kan, menyikapi deadline gitu. Ya benar-benar ya. Kalau Mbak sendiri nih, aku kan dengar Mbak itu join banyak organisasi kan. Apa sih mana sih yang paling berkesan gitu buat Mbak? Yang paling berkesan itu sebenarnya 2. Yang pertama itu organisasi literasi El Nilen. Yang kedua itu organisasi pelajar putri Indonesia, Persatuan Pelajar Putri Indonesia di Sudan. Wah, ya. Masya Allah, keren Jadi banget. kenapa aku berkesan sama 2 organisasi ini? Karena aku kan suka nulis ya, Kor. Jadi aku tuh suka nulis, dan alhamdulillahnya LKIS itu memfasilitasi aku. Maksudnya memfasilitasi keingintahuanku dulu sebagai mahasiswa santri labil yang kayak masih cari-cari jati diri. Terus aku di LKIS. Terus kayak tugas-tugasnya Ustadz Rafiq, Ustadz Fatur itu kayak ayo buat makalah, ayo buat apa namanya, pokoknya semua yang berhubungan terus menulis. Sampai ujian akhir kita kan buku. Jadi aku kayak yang aku suka nih. Passion banget nih gitu ya. Terus ternyata qadarullah waktu di Sudan itu kok didekatkan gitu kan dengan organisasi kepenulisan ini. Jadi aku kayak semakin gimana sih rasanya masuk organisasi yang kamu tuh suka gitu loh sama hal itu. Kayak aku suka nulis, jadi aku masuk organisasi nulis ya aku pasti akan terkesan gitu. Jadi terutama kayak podcast gini ya, kayak aku tahu gimana cara ngatur tema yang disukai pendengar, bagaimana kita tahu sudut pandang apa yang harusnya kita kulik di dalam tema, terus kayak seperti apa kita itu membranding sebuah podcast, dan itu tuh di El Nilen itu. Jadi luar biasanya kayak gitu. Kalau di Persatuan Pelajar Putri Indonesia itu aku sudah mulai rada taubat. Maksudnya gimana, kayak kok kayaknya aku terlalu umum, terlalu general untuk masuk ke organisasi El Nilen. Yang itu kan anggotanya cowok cewek ya. Nah, kayak aku akhirnya di titik berpikir kayak seharusnya aku bisa berkontribusi terhadap kaum aku dulu gitu kan. Akhirnya aku masuk ke PPPI, Persatuan Pelajar Putri Indonesia itu. Aku dikasih pilihan 2. Kalau kamu nggak mau jadi koor pendidikan, kamu harus jadi sekretaris. Nah, aku tuh bukan tipikal orang sekretaris. Yang kayak aku tuh nulis, aku tuh nyastra, aku tuh buat puisi gitu loh. Kayak aku nggak suka sama kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang kaku sekali di sekretaris ya. Jadi kayak oh iya, aku akhirnya milih jadi koor pendidikan. Nah, di situ jadi ada kesadaran, ada kayak sebuah tamparan bahwa oh ternyata kita sebagai perempuan kan koor pendidikan ya, otomatis kan mikirin pendidikan mahasiswi. Kayak oh ternyata banyak banget tugasnya kita sebagai perempuan buat kaum kita gitu. Akhirnya jadi lebih aware gitu ya. Jadi kayak apa ya, seharusnya sebagai perempuan tuh harus care sama kaum aku tuh di masalah apa ya. Nah itulah nanti akhirnya keresahan kita tuh akan menjadi program-program kerja yang akhirnya bisa dinikmati banyak orang. Keren. Iya kayak gitu. Kalau kamu kalau misalnya di di Ekis itu kamu jadi apa? Apanya nih? Anggota divisi apa? Oh gitu. Kalau di Hima itu aku ya itu jadi staff medcom sih di medcom itu, dan itu cukup lama sampai aku di situ 2 periode. Iya. Ya. Jadi baru demis di tahun kedua. Emang ya itu tahun terakhirnya sih. Jadi ya cukup lama berkembang di situ karena di situ kan kayak banyak kepanitiaan tuh Mbak. Ya karena di kepanitiaan itu tadi karena banyak ya aku memutuskan untuk join itu aja dulu, karena emang job desk yang dikerjakan tuh banyak karena emang SDM yang bisa bantu itu dikit gitu. Terus berarti tapi aku nggak setuju kalau misalnya orang itu hanya fokus di organisasi aja. Kan biasanya ada nih, kalau di Sudan tuh ada perbedaan antara orang yang organisatoris sama orang yang suka majelis gitu. Yang tadi tapi sebenarnya sudah selesai pembahasannya. Tapi memang ada beberapa oknum yang memang mengkotakkan itu. Bukan mengkotakkan dalam hal oh kamu anak organisator, kamu anak majelis, bukan. Tapi kayak lebih bagaimana cara pandang dia dalam menghadapi hidup. Ya, kalau misalnya anak organisatoris, kalau udah terlanjur organisasi, dia nggak mau kuliah, dia nggak mau ikut majelis.
ya kayak gitu. Sebaliknya emang ada orang-orang yang memang dia saking banyaknya waktu untuk bermajelis, dia nggak bisa untuk ikut organisasi, nggak bisa untuk ikut kuliah kayak gitu. Tapi aku kayak pengennya itu kayak pernah dinasehatin, kenapa kalau ada dua kebaikan kamu harus saling membenturkan. Tapi itu kembali ke diri kita sih, Kor. Kayak kita tuh mampu apa enggak. Kalau misalnya mampu untuk ikut kuliah, untuk organisasi, untuk majelis, ya itu. Ya kenapa enggak? Aku tapi sempat dimarahin sih gitu. Sama mamaku kayak ngapain gitu kan ya, apa namanya ikut kayak gitu. Iya, dan maklum ya orang tua takutnya khawatir keforsir gitu kan. Ya mungkin ya benar sih Mbak, aku juga sepakat kenapa itu harus dibenturkan gitu kalau bisa berjalan bersamaan, tapi mungkin emang nggak works di semua orang gitu ya mungkin porsinya beda-beda, nggak bisa kita ini pesan itu untuk semua orang. Iya gitu. Benar, nggak fit ke semua orang. Karena aku pikirnya kayak dulu waktu aku bilang ke mamaku, kalau aku tuh tipikal orang yang kalau nggak ngapa-ngapain itu gampang menyeleweng. Oh gitu. Iya benar, kayak aku suka scroll atau aku melakukan hal-hal maksiat yang lain. Bener, jadi ya. aku bilang ke mamaku, aku harus sibuk. Soalnya aku tipikal orang yang menyeleweng ketika gak ada kerjaan. Bener. Walaupun kadang kalau ada kerjaan juga sambat sih kayak aduh. Ya mending sambat karena kebaikan ya Mbak ya. Kamu jangan bilang gitu ya, kamu gak. Ya memang sih aku juga gitu sih kayak emang harus disibukkan dengan kegiatan yang positif gitu biar terhindar dari hal-hal kesia-siaan kayak gitu kan. Terus ngomongin social pressure, bener gak sih bacanya? Social pressure. Iya kenapa? Kayak social pressure orang-orang terhadap kamu anak PTN. Oh ada sih. Apa? Ya orang tuh mikirnya kayak PTN tuh pasti anak sukses, rajin-rajin gitu kan. Tapi emang ambis. Ya pasti ada, tapi nggak semua gitu kan. Tapi nggak tahu, ya aku nggak pernah melakukan riset ya secara langsung gitu. Tapi pengalaman aku pribadi, tanggapan aku pribadi adalah aku melihat ya kalau itu tuh semua ada, maksudnya kayak. Tapi aku nggak tahu juga sih maksudnya parameternya apa dulu nih. Misal kepintaran itu apa parameternya, apakah IPK. Terus kalau misal ya bener pakai IPK, loh di PTN loh ada yang IPK-nya bervariasi mulai dari 0, itu juga ada sampai yang 4 gitu ada. Jadi kalau parameternya IPK berarti ya di bawah standar, apakah tidak pintar gitu kan. Nah itu ya jadi emang nggak semuanya. Jadi stigma itu sebenarnya salah sih menurutku kalau di sana itu pinter-pinter atau rajin-rajin, karena ya pengalaman emang ada yang ambis-ambis banget, ada yang kayak beneran IPK tuh 4 terus ada yang males banget kayak aduh kerjaan suka bolos tipsen kayak gitu kan pasti ada kayak gitu sih. Kalau di Mbak sendiri kayak gimana tuh? Sama sih, kayak stigmanya kita nanti lulusan Timur Tengah harus jadi ulama, harus bisa menjawab fikih dan lain sebagainya. Itu kan sangat pressure sekali. Padahal kita juga jujur aja, kita juga main sosmed yang sama dengan anak UNER ya kan. Gitu Instagram kita ya sama kan sama kalian. Twitter kita algoritmanya sama. Ada gosip-gosip ya juga kita tahu. Ya maksudnya kayak gosip-gosip, berita terkini. Gosip Indonesia sampai Sudan berarti. Iya. Lagunya Happy Asmara Rungkat itu sampai Sudan, beneran kayak luar biasa sekali. Kayak akhirnya aku berpikir kadang, oh jangan-jangan kadang kemajuan teknologi itu membuat kita tuh nggak ada bedanya kalau kita nggak aware sama diri kita sendiri. Iya, kayak bener sih. Sama sih tantangannya, kayak tergantung diri kita dimanapun berada itu. Bener ya, tergantung diri kita juga sih. Iya. Terus nih Kor, kayak kita udah ngalor ngidul berbahas tentang kuliah. Kalau menurut kamu, kenapa sih cewek itu harus kuliah? Wajib nggak sih? Maksudnya bukan wajib sih, kayak kenapa? Kalau menurut kamu kan lagi kuliah. Jadi sudut pandangnya pasti kenapa cewek harus kuliah? Kenapa cewek harus kuliah? Karena ya emang menuntut ilmu kan ibadah gitu kan. Dan dan di darinya sendiri tuh ya juga nggak spesifik cowok aja nih yang harus menuntut ilmu kan, enggak gitu kan. Semua manusia itu harus menuntut ilmu kan, setiap umat muslim kayak gitu. Terus yang kedua adalah karena aku aware bahwa aku akan menjadi seorang ibu gitu kan, insya Allah gitu kedepannya. Amin. Nah, dan kita semua tahu kalau ibu itu adalah madrasatul ula gitu ya, benar ya Mbak ya? Madrasah pertama gitu kan. Dan dimana dari rahim-rahim seorang ibulah peradaban itu kan dimulai gitu lah. Kalau
dan peradaban yang baik itu kan berasal dari pendidik yang baik kayak gitu. Dan ya aku merasa aku ada tanggung jawab itu gitu. Dan terlebih juga pendidikan itu, menuntut ilmu itu kan juga dalilnya kan bisa membawa ke surga juga itu kan. Terus kayak menghilangkan dari kebodohan juga gitu. Terus juga aku mikirnya adalah perempuan itu juga bisa berdaya kok gitu loh. Nggak harus laki-laki aja gitu. Kalau itu pendapatku. Kalau menurut pandangan Mbak sendiri kayak gimana? Kenapa harus kuliah? Sama sih, kayak aku tuh mandangnya kuliah itu nggak sekedar dapat ijazah. Makanya kenapa aku kadang tetap memaksakan diri masuk kelas. Walaupun aku tahu kadang ada yang bilang bahwa kuliah ini kurikulumnya kadang nggak jelas gitu. Kayaknya bagusan kita belajar di sini, belajar di situ. Tapi aku menganggap bahwa kuliah itu adalah proses kita membangun konstruksi berpikir kita. Kayak bagaimana kita membangun pemikiran kita. Jadi apa yang disampaikan dosen lama-lama itu kayak susunan batu bata yang semakin tinggi itu akan membuat bangunan pemikiran kita. Blueprintnya gitu ya. Iya, jadi aku gak suka dengan orang yang bilang kayak udah ambil kuliah cepet aja, asalkan dapat gelar. Itu sangat menyakiti idealisme aku. Gitu ya. Karena kayak aku menganggap bahwa itu tuh sebuah proses menuntut ilmu, dan setiap proses itu akan mengatur cara pandang kita terhadap menghadapi sesuatu. Bener sih. Selain madrasatul ula ya, karena aku tuh didoktrin sama mama aku dari dulu tuh, kamu itu memang nanti menuntut ilmu ujung-ujungnya jadi madrasatul ula. Dan aku awalnya kayak hanya meremehkan kayak halah jadi ibu. Tapi semenjak aku merasakan sepatu seorang guru terus menghadapi manusia yang kayak di pondok-pondok ini ya, santriwati, kayak oh ternyata pantas ya, luar biasa. Kayak nggak ada lulusan, nggak ada tahun lulusnya tuh nggak ada selamanya loh Kor. Ibadah terlama. Iya, ibadah terlama, kayak luar biasa kalau kita nggak punya ilmu. Nah itu makanya bener kayak gitu. Ya. Terus Mbak ini kayak waktu ngajarnya kayak simulasi jadi ibu gitu ya. Antara simulasi jadi ibu, antara aku kadang nostalgia kok kayaknya anak yang nakal nih mirip aku nakal dulu gitu, kayak ya Allah luar biasa. Oke. Terus katanya besok Jumat mau lomba ekonomi Islam. Beneran itu kamu? Iya, insya Allah, alhamdulillah masuk final. Cuman ya aku mikirnya adalah waktu itu tuh kayak karena ini timbul dari penyesalan dulu tuh kayak organisatoris aja. Jadi aku kayak coba pingin keluar dari zona nyaman gitu kan. Mentorku juga menyarankan kayak gitu, kayak ayo coba Korina gitu, ikut lomba-lomba kayak gitu. Dan sebenarnya aku agak cupu gitu kan rasanya gitu. Jadi aku nyoba aja, maksudnya aku tuh nggak berpikiran bahwa aku harus menang, tapi aku kayak mikirnya ayo perbanyak kegagalan gitu. Iya benar. Ya coba kita habisin jatah gagal kita sekarang gitu. Itu quotes yang enak didengar dan susih sampai susah. Mau ngomong sulit dan susah ya susah dipraktekkan. Siapa sih yang pengen merasakan gagal aslinya? Iya sih benar. Cuman dengan aku mikir gitu tuh Mbak, aku tuh jadi kayak lebih ngerasa no pressure gitu loh. Iya, aku jadi kayak nggak harus ambis gitu. Kamu harus menang. Yang penting pengalaman. Iya, yang penting pengalaman. Experience gitu ya. Kita nostalgia. Ini lomba apa tadi? Ekonomi Islam. Iya, ini tuh sama kayak dulu kita waktu SMA gitu persis. Sama Tias, sama Ara. Iya bener. Ini fun fact guys. Jadi kita ini pernah lomba bareng ya. Jadi kita deket gara-gara itu nggak sih? Kita deket gara-gara itu, kayak sering kayaknya ngobrol ini enak deh. Ada apa-apa dikritisi gitu kan. Gak julid ya, kayak dikritisi. Kayaknya bagusnya gini deh Mbak. Kalau menurut aku pandangannya kayak gini deh Mbak. Seru sih waktu itu, ya ampun. Recalling jadinya. Kayak kita itu dulu lomba ekis itu sampai buka nasi kotaknya aja kayak wah ayam. Kayak anak kampung yang kampung lepas gitu ya. Kayak kita tuh ngelihat jalanan Surabaya tuh kayak wah Surabaya. sangat terlihat kita di bis aja tuh kayak yang lainnya kayak main HP atau fokus sama teman-temannya. Kita ya kayak lihat jendela nempel gitu ya. Ya ampun Surabaya guys. Kalau lihat mungkin ya ampun, ini anak orang, anak siapa? Anak pungut. Anak pungut, kasihan banget. itu loh Kari, yang paling mengena itu yang waktu kita lomba. Tahu kan yang kayak regu kita itu dicampur sama cewek-cewek.
itu Culture shock banget sih itu. Sumpah. itu kan lomba-lombanya banyak yang harus pegangan kan. Iya, Kayak kita tuh harus estafet pincang-pincang. Gimana caranya kita tuh harus menang, kita tuh harus saling ngerangkul terus sambil pincang-pincang bareng. Terus aku tuh sama Tias tuh yang kayak aduh nggak bisa ini berat ini. Bertentangan dengan idealisme kita ini guys. Apa prinsip agama kita ini. Jadi kita tuh kayak ya apa Kias nggak bisa Kias. Terus akhirnya alhamdulillahnya kalau di kelompokku tuh si cowok itu mengerti gitu loh. Cowok-cowoknya itu mengerti gitu. Kayak arek iki gak iso berpegangan ini, gak iso bersentuhan. Akhirnya dia pincang-pincang sendiri sampai finish. Padahal seharusnya kan estafet ya. Tapi karena kita nggak bisa memegang kayak gitu, nggak boleh. Berarti itu. Alhamdulillahnya mereka mengerti gitu ya Mbak ya. Kalau di kelompokku waktu itu aku ingetku tuh kayak ya udah perwakilan aja kan. Jadinya aku udah aku nggak ikut kayak gitu ya. Bener-bener kayak yang kelihatan introvert banget gitu. Aku bilang sama kakaknya, Kak aku nggak bisa ikut kayak gitu. Kayak gitu ya. Alhamdulillahnya ya, tapi tetap seru sih maksudnya ngelihat apa namanya main games bareng kayak gitu. Tapi catatan sih itu bisa buat Olimpiade Ekis. Maksudnya kan itu kan membranding ekonomi Islam ya. Oh iya benar. Tapi lombanya maksudnya kalau misalnya ekonomi Islam itu kan pasti kan dibangun dengan syariat Islam terlebih dahulu. Kan itu kan kok kayak loh kok harus peluk-pelukan ya kan rangkul-rangkulan kayak. Iya sih sebenarnya cukup disayangkan juga. Kayak gitu. Harusnya kan kafah gitu ya Mbak ya, nggak diambil ekonominya doang gitu. Iya, ini satu poin terakhir sebelum closing statement. Kita udah menjelaskan. Terus kalau menurut kamu, kita kan mantan santri ya, walaupun santri itu adalah gelar yang sampai meninggal pengen kita bawa ya. Misalnya mantan kita nyantri gitu. Kalau menurut kamu itu santri itu emang bisa jadi apapun? Kalau menurut aku bisa, karena emang secara fakta banyak gitu terjadi di lapangan. Maksudnya kita bisa lihat biografi orang-orang terdahulu itu banyak orang-orang keren di luaran sana yang ternyata dulu itu santri kayak gitu kan. Ya jadi kita bisa kok, maksudnya dari walaupun apa namanya kita itu di sini cuman mostly belajar agama kayak gitu, tapi sebenarnya malah ini tuh jackpot gitu loh, kita bisa dapat dua-duanya nih gitu. Jadi kayak disambil apa ya, terlebih tuh kalau orang apa namanya menggeluti sesuatu itu kan kayak ambis duniawi banget tuh. Nah kalau nggak disetir, ambis yang nggak disetir sama syariat tuh rasanya beneran kalau di aku ya itu kayak iya dan rasanya terkadang kayak kosong gitu loh, kayak materi aja itu kayak gimana gitu. Itu sih kalau menurut aku gitu. Sama kayaknya aku juga merasa bahwa kayaknya santri ini bisa gitu loh. Apalagi kayak kalau melihat ya santri-santri itu tinggal dikembangkan aja potensinya itu sesuai sama apa yang mereka inginkan. Kan katanya Ustadz Fatur itu jadilah dai yang kerjaan sampingannya dokter, jadilah dai yang kerjaan sampingnya insinyur. Jadi kita harus mengubah stigma bahwa dokter dulu kemudian dai kayak disempet-sempetin gitu. Jadilah marbot tapi sampingannya direktur gitu kan, luar biasa kan kayak oh iya berarti kita tuh tidak boleh merendahkan martabat kita sebagai santri gitu. Karena santri itu luar biasa, maksudnya kebanggaan banget kebanggaan banget. Dari kemerdekaan juga santri sama gitu kiai kan ya. Iya, itu privilege yang super apa ya, nggak bisa kita sepelekan sih. Kalau untuk terakhir closing statement, jadi kayak nasihat kamu terhadap penonton yang dengerin podcast kita, kira-kira apa nih pesannya buat mereka biar semangat kayak gitu, kayak Korina. Oke, aku sebenarnya merasa hidup itu kayak perjalanan gitu. Jadi kita tuh hidup kayak ada dalilnya juga kan Mbak, kalau berjalanlah di muka bumi kayak gitu kan. Ya kita berjalan di muka bumi sambil ngelihat ayat-ayat Allah, sambil ngelihat apa namanya ngelihat maha karyanya Allah gitu loh, ngelihat semua kekuasaan Allah yang ada di bumi kayak gitu. Nah terus dari ayat-ayat tersebut itu kita jadi bisa ngelihat banyak hikmah gitu loh Mbak. Sesimpel kita itu ketemu sama orang baru, ketemu sama pengalaman baru, banyak hal yang kalau kata kenalanku, mentorku itu kata katingku itu pernah bilang kalau
hikmah itu berceceran sebenarnya, tinggal apakah kita itu bisa mengambil hikmah tersebut kayak gitu. Jadi ya fighting aja buat teman-teman, semangat, tetap semangat. Kita tuh kayak ya udah nggak usah yang terlalu overthinking kayak gimana, tetap berusaha buat keep on track aja gitu. Maksudnya ya kita tetap terus berjalan sambil mengambil hikmah-hikmah yang ada di sekitar kita, sambil terus belajar, terus nggak menutup diri gitu, tetap nggak menutup diri dari akses ilmu terutama ya Mbak ya, karena ya aku masih sangat meyakini bahwa kekuatan referensi itu penting gitu, karena emang Ghazul Fikri itu parah banget pengaruhnya, se-impactful itu kayak gitu sih menurutku. Luar biasa. Ya, aku juga mau denger dong closing statement. Oh iya, closing statement dari aku ini khusus ya. Aku akan ambil dari quotes-nya Mbak Najwa Shihab. Oke, I'm all ears. Ini adalah penutup jumpa kita pada malam hari ini. Oke. Jika idealisme adalah kemewahan yang hanya dimiliki pemuda, akan diisi dengan apa periode kalian sebagai mahasiswa? Belajar tentu keharusan yang tak boleh diabaikan. Namun, merugilah jika belajar disempitkan hanya di dinding perkuliahan saja. Nikmati kehidupan kampus dengan mengasah kemampuan. Jangan habiskan waktu kamu dengan berkeluh kesah. Karena kalian anak muda pilihan bangsa. Kenali sebanyak-banyaknya temanmu. Hayati masyarakat di sekitarmu agar kampus tak menjadi tembok nyata yang memenjarakanmu. Jangan takut terjatuh, karena dengan terbenturlah kamu itu terbentuk. Kita menunggu kontribusi kamu. Umat ini, bangsa ini butuh generasi anak muda seperti kamu. Masya Allah. Mbak Najwa. Aku tuh suka banget kalau misalnya denger Mbak Najwa itu ngomong tentang mahasiswa kayak gini-gini, kayak apa ya, Mbak? Kayak getarannya tuh ikut kita kira kayak bulu-bulu merinding, ngangkat semua gitu. Ya, luar biasa. Dan itu terima kasih Mbak Najwa Shihab terhadap quotes-nya, karena saya tidak punya closing statement. Ya udah, terima kasih Corina. Semoga lombanya besok mendapatkan kemudahan. Amin. Diberikan kemenangan di sisi Allah dan manusia. Amin. Ya. Oke, aku izin menutup dulu ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan celotehan kita pada malam hari ini. Ya. Nanti jumpa kembali di episode yang lainnya di Dispemda versi ladies. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.